Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita sedang berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Jadi ceritanya kita mau nyuting kesenian gedruk dari daerah sini. Kita sekalian mampir ke sini yang katanya di sini telah terjadi pembunuhan. Dan kita mau menuju TKP tempat kejadian perkara. Boten. Nggih. Nggih. Tempat pembunuhan dan penguburannya juga masih di daerah sini, yang korbannya yang sudah ditemukan berjumlah 12 orang. Dimungkinkan menurut pengakuannya dari suatu sumber ini berjumlah 16 orang dan 4 orang belum ditemukan korbannya, dan beberapa yang lain juga melaporkan kehilangan orang hilang yang berjumlah 28 orang. Suatu korban yang melaporkan itu sejak April ya. Sekarang sudah Mei dan kita akan melihat ke tempat lokasinya seperti apa. Kita explore. Ini kita hampir sampai di lokasinya. Kita melewati kebun-kebun sayuran. Ini cabai ya, cabai dan sayur kol. Ini dia, kita sudah sampai di tempat kejadian. Ini dia lubang-lubang penguburan korban-korban dari Mbah Selamet. Ini yang sudah dievakuasi berjumlah 12 orang. Yang masih di dekat sekitar kebun warga. Dan masih dekat dengan hutan-hutan. Ini dia lubang-lubangnya, bekas korban-korban pembunuhan. Modusnya menggandakan uang berjumlah 70 juta menjadi 5 miliar rupiah. Modus dia pura-pura menjadi dukun pengganda uang. Ketika korban telah memberikan beberapa uang yang cukup banyak,
maka korban akan diajak ke sini di gubuk ini dengan alasan untuk ritual dan diberikan minum air yang telah dicampur dengan potasium cyanida, jenis zat yang berbahaya untuk tubuh manusia. Baru kali ini ada kejahatan yang diketahui berjumlah fantastis di daerah Banjarnegara ini. Kejahatan berencana, pembunuhan berencana. Yang aku rasakan di tempat ini campur aduk, ada perasaan sepi, sunyi dengan kebun yang luas ini dan hutan, tapi di balik itu, kalau di tempat TKP ini suasananya agak mencekam. Mungkin karena telah mendengar ceritanya ya. Mungkin kalau tidak tahu ini seperti tempat biasa saja. Perasaan yang campur aduk, ada yang perasaan yang saya tangkap di sini, yakni kalau di gubuk ini lebih ke mencekam karena itu terjadi peristiwa pembunuhannya di situ. Korban disuruh minum racun dan sekarat di situ, di gubuk dan sekitarnya. Lalu setelah itu dikubur. Kalau korban sudah meninggal dunia, akan dikubur masih di sekitar sini, di lubang-lubang itu. Dari pesan-pesan korban dari salah satu sumber yang sempat memberikan pesan kepada anaknya ya, pesan suara lewat WA, menceritakan bahwa dia setelah minum minuman ritual itu, dia merasakan mengantuk, yang sangat-sangat ngantuk. Lalu menyuruh anaknya jika nomor sudah tidak bisa dihubungi, maka segera melapor ke pihak yang berwajib. Awalnya itu ya, korban yang pertama melapor, keluarga korban, yaitu kurang lebih begitu ceritanya. Dan yang lain juga saya dengar itu ada juga pasangan suami istri, pasutri. Dan para korban biasanya malah orang-orang yang punya uang ya, orang-orang yang berduit, yang punya banyak duit, malah bisa menjadi korban ya. Mungkin karena iming-iming yang
menggandakan uang yang sampai 5 miliar rupiah itu fantastis. 70 juta menjadi 5 miliar, itu jumlah yang fantastis. Kalau logikanya itu menguntungkan dan menggiurkan. Kalau di lubang-lubang ini perasaan saya itu lebih ke sedih, kesedihan yang sangat mendalam. Itu perasaan yang saya alami di sekitaran tempat penguburan itu. Ya, di sini perasaan campur aduk, ada takut, sedih, hampa, sunyi, dan perasaan itu lumayan ekstrim di sini. Ada tenang-tenangnya juga karena pemandangan yang indah dan juga kebun yang luas. Juga perasaan saya yang saya rasakan itu putus asa. Putus asa yang sangat putus asa. Dan yang penting kita kalau kesini dengan niat yang baik, dan juga jangan lupa untuk mendoakan para korban-korban yang telah meninggal. Semoga lebih tenang di alam sana, diberikan ketenangan dan keikhlasan tentunya. Sepertinya sebentar lagi mau hujan. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan atau kita meneduh dulu? Dan sepertinya akan segera hujan. Semoga hujannya cepat reda sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan lagi. Sambil menunggu hujan reda, kita putuskan untuk meneduh di gubuk tempat kejadian. Para korban meminum racun. Dengan alasan untuk ritual penggandaan uang. Sudah mulai hujan, rintik-rintik. Kita meneduh dulu sebentar.
nanti bertambah besar saja olahan modalnya. Entah buat sarapan ini produknya kadangnya seperti ini, hujannya sangat lebat. Bisa kalian bayangkan, kita terjebak hujan di tempat seperti ini. Ini luar biasa. Sekitar jam 12 siang di TKP tempat kebun Matahari untuk melakukan Hujan semakin lebat saja. Kita masih meneduh di gubuk ini, di tempat bersejarah, menyangkut kehidupan manusia dan berakhir di sini, di dunia ini, dan mereka mulai menjalankan kehidupannya di dunia yang lain. Mungkin kabut juga mulai turun. Di alam lain. Saya sarankan Anda kalau ke sini untuk tidak sendirian, kecuali Anda tidak takut, Jika mau pulang, kecuali Anda adalah seorang yang pemberani. Ya minimal kita untuk jaga-jaga, kita ada temen lah. Ya kalau berani ya sendirian nggak apa-apa sih. Dan yang paling penting, kita doakan arwah-arwah para korban di sini agar lebih tenang dan kembali ke tempat yang lebih baik. Amin. Di dalam gubuk ini ada kayu bakar, kayu-kayu, juga ada gundukan tanah itu di belakang. Tidak tahu itu apa. Dan ada bekas-bekas minuman, bekas tempat minum. di buku Matahari melakukan ritual. Ya seperti ini sih. Dan di luar ada hutan. Juga di atas ada kayu-kayu, bambu-bambu, seperti gubuk pada umumnya biasa. Tapi ini yang membedakan adalah Tempat ritualnya
tempat ini adalah tempat pembunuhan yang berencana. Dan semoga lebih cepat dalam pemrosesan hukumnya ya, bisa ditangani dengan baik. Amin. Berhubung hujan masih lebat dan sepertinya masih cukup lama hujannya, kita akan melanjutkan perjalanan. Dan kita cukup membawa payung, dan kita akan melanjutkan perjalanan. Ini dia lubang-lubangnya, galian-galian bekas evakuasi sudah terendam air, mulai tergenang. Dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, yakni kita perlu menggunakan hati nurani dalam memutuskan suatu hal, menggunakan kerentik. Tidak cukup dengan itu, kita juga menggunakan akal, nalar, akal sehat, dan juga menggunakan ilmu. Kalau orang Jawa mengatakan menggunakan nalar, budi, ilmu. Tiga hal yang penting untuk menjalani hidup ini. Meskipun keajaiban itu ada, tetapi kita juga menggunakan ikhtiar agar kita berjalan di jalan yang lurus dan sesuai kehendaknya. Untuk apa kita menjalankan hidup dengan seperti itu? Ya tentunya untuk kebahagiaan, kebekjan dunia akhirat. Amin. Ini kata-kata orang Jawa ya, orang-orang tua yang
sudah lebih berpengalaman daripada saya, tentunya masih belajar untuk hidup, ilmu urip, dan masih perlu bimbingan tentunya. Jika terlalu menuruti hawa nafsu dan ambisi, harapan yang tinggi, itu malah rawan kena tipu. Jadi kita harus lebih jeli lagi, lebih teliti lagi dalam membaca atau menilai seseorang dan apa yang ditawarkan. Kalau tawaran itu menggiurkan, malahan perlu kita teliti lagi apakah itu benar-benar nyata atau itu ada maunya. Itu ke arah kanan, kita akan kembali ke jalan dan menuju ke motor untuk melanjutkan perjalanan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan yang lainnya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam lestari.